sukacita bagi kita semuanya. Shalom. Dar. Bagaimana hari yang baru ini? Saya berdoa setiap Bapak Ibu terkasih diberkati sehat dan tubuh ini mengalir damai dan sukacita surgawi. Baik, saudara-saudara sekalian yang terkasih, pemirsa dimanapun berada, sebelum acara akan mulai, mengajak kita memuji Tuhan. Ada kekuatan yang baru saat pujian kepada Tuhan dinaikkan. Tuhan bertanya puji-pujian. Silakan Bapak Ibu bisa bantu di share, ya, di posting ulang, dibagikan, di subscribe, di like di channel di mana Pastor Andy ada pelayanan media sosial. Dengan demikian saudara-saudara ikut mendukung pelayanan media sosial Pastor Andy dan juga ikut untuk membagikan siar Injil, siarkan kabar baik, siarkan kabar keselamatan, kabar pengampunan, kabar kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Halo semuanya. Yuk kita memuji Tuhan Yesus. Semua tentang Yesus. Yesus adalah cinta kasih. Biarlah setiap kita selama ada di dunia ini, kita sebagai pribadi yang mengamalkan kehidupan cinta kasih, yaitu kehidupan Yesus Kristus Tuhan atas kita semuanya. Amin. Halo. Saya lihatnya kiri, kanan, tengah, kiri, kanan, tengah. Semua karena cinta Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Tuhan adalah kasih. Kalau saudara-saudara hidup dalam Tuhan, maka kita akan hidup dalam kasih. Saya berdoa kasih Tuhan mengalir, menjamah, memenuhi setiap Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Hore! Kasih Tuhan mengalir,
damai di hati. Amin. Kasih itu lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih lemah lembut banget. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Kasih Tuhan Yesus itu tulus, kudus, dan tidak ada batasnya. Ketika rame-rame, kasih Tuhan tidak ada batasnya. Kita ada hari ini karena lewatin bersamamu kulalui. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan, hore, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Amin. Kita ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagi kita. Semua yang kita alami bersama Yesus kita lewati. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan. Sebuah pujian yang sudah memberkati jutaan orang tentang pengharapan. Ketika engkau alami pergumulan, percayalah Tuhan Yesus pasti tolong kita. Surya pasti bersinar, Tuhan pasti tolong kita dan mendengarkan setiap seruan doa-doa orang yang dekat kepadanya, didengarnya, ditolongnya, dijamahnya. Itulah Tuhan Yesusku yang memberikan kita harapan yang baru. Dengarkan pujian saat
melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam. Ingat ya, tetap tersenyum, pasti dong. Tetap ibadah, ingat ya, Yesus selalu hadir. Thank you so much, tak tinggalkanmu. Yeay. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Yuk bersyukur sama Tuhan Yesus atas kesetiaannya yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan, terima kasih banget. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah, pasti dong. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Haleluya. Surya bersinar di balik awan, amin. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya, kasih Tuhan Yesus tidak berubah. Angkat tanganmu, harapkan pertolongannya. Surya pasti bersinar, Yesus pasti tolong kita. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus itu setia banget loh, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, dan tiba saatnya saat lagi kami akan menerima sabda firman-Mu ya Tuhan. Kami yang hadir di antara live streaming ini begitu membutuhkan pertolongan rahmat-Mu Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Berikan ketenangan dalam hidup kami. Dan setiap Anda yang terkasih dimanapun berada,
hatimu akan tenang saat dekat dengan Yesus. Ketika rame-rame dekat Yesus, hatiku tenang. Pujian ini menghantar kita, siapkan hatimu, dengarkan firman-Nya, kebenaran yang hidup dan memerdekakan kita. Hatimu tenang, hatiku tenang dekat denganmu Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu Yesus, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu Yesus, pelihara hidupku. Pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku. Thank you so much. Rasakan kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus jawaban. Hatimu, hatiku akan tenang dan teduh saat dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami berikan hati kami saat ini untuk ditaburi firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, lewat apa yang kami baca, Bible, merupakan surat cinta Tuhan Yesus bagi setiap kami. Yang lemah pasti dikuatkan, yang sakit ada kesembuhan untuk tubuhmu. Angkat tangan Bapak Ibu yang terkasih. Pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatimu. Di saat engkau merasa tak sanggup lagi, di situ percayalah tangannya bekerja. Oh, pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hati ini. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih Tuhan Yesus. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Senang sekali, kesempatan yang baik ya. Kita dibuat tercandu-candu, tergirang-girang, terbahagia saat kita boleh menerima sabda firman-Nya. Yuk, kita dengar firman Tuhan dan semua pasti akan terberkati rohaninya dan mengalami sukacita. Dan kalau ada beban-beban yang berat, niscaya tidak mustahil. Free in Jesus name. Ketika pastor akan membacakan ayat suci firman Tuhan, Bapak Ibu tolong ketik di kolom komentar ayat-ayat suci itu. Setelah ketik, lalu tolong siarkan, share, bagikan, posting ulang, biar setiap orang dalam komunitas kita
dalam circle kita, dalam link kita, dalam pertemanan kita, boleh mereka juga mendapatkan berkat rohani yang terbaik saat ini seperti yang kita terima dari Bapa di surga. Let's go! Siapa di antara Bapak Ibu sekalian? Wah, rasanya semua deh. Saya izin bertanya di awal sebelum baca Alkitab. Yang rindu disebut berbahagia. Saya. Siapa yang rindu menjadi pribadi yang sangat berbahagia? Saya. Yuk kita melihat tuntunan firman Tuhan agar setiap kita terus menjadi pribadi yang terbahagia, yang paling bahagia. Amin. Amin. Kitab Mazmur 41 mulai ayat 2 sampai ayat yang keempat. Silakan diketik rame-rame. Mazmur 41 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Puji syukur, habis ketik, siarkan. Yes. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga mereka itu atau ia disebut berbahagia di bumi. Tuhan tidak akan membiarkan mereka dipermainkan oleh musuhnya. Ayat 4, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya dipulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau di antara saudara yang menyaksikan live saat ini atau video tayangan ulang, ada di antara keluargamu yang sedang sakit, silakan post, silakan share, bagikan pelayanan ini kepada mereka, karena dalam pelayanan ini mengandung doa-doa penyembuhan dan firman yang menguatkan, yang memberikan keselamatan, jalan keluar, dan hidup yang kekal, dan hidup yang baru. Bagaimana kita boleh hidup dengan penuh cinta dan kasih Tuhan. Kadang-kadang masalah selesai, tidak selalu uang solusinya. Nah, selalu. Saya kenal, saya tahu di antara saudara banyak orang yang sukses secara finansial, banyak yang terberkati, tapi kita selalu butuh Tuhan Yesus. Karena yang membuat kita tenang, Bapak Ibu sekalian, bukan uang. Sekalipun orang-orang punya filosofi dunia berkata, tanpa uang nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapa-ngapain, semua perlu uang. Ingat, kita hidup meskipun di dunia, tapi kita tidak boleh ikut doktrin atau pola atau istilah-istilah duniawi sebagai prinsip hidup iman kita. Saudara yang terkasih, prinsip hidup kita adalah kita hidup oleh iman. Ya, anak Tuhan itu
tidak takut kekurangan, karena ada janji Tuhan menyertai mereka semuanya. Saya beri contoh saja, ada yang paling konkret, Raja Daud dalam Alkitab. Dia pernah berkata dalam kitab Mazmur bahwa hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Padahal dia punya uang yang banyak, tapi dia tidak berkata hanya dekat uang saja aku tenang, tapi dia berkata hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Bapak Ibu terkasih, ketenangan jiwa kita ketika dekat dengan Yesus. Kita akan dibungkus oleh hadiratnya yang membawa kita setiap hari melimpah damai dan sejahtera. Puji Tuhan, ayat Alkitab yang baru saya bacakan ini merupakan sebuah kebenaran dan janji Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dimanapun juga. Kalau saudara perhatikan ayat demi ayat, di sana dikatakan apa? Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Jadi agar kita menjadi pribadi yang berbahagia, perhatikanlah orang-orang susah di sekitar Anda. Perhatikan mereka yang lemah. Menolonglah satu sama yang lain. Sedapat-dapatnya, jika engkau bisa menolong samamu, lakukanlah dengan segenap hati dan sukarela. Karena Tuhan memperhatikan orang-orang lemah. Dan apabila Bapak Ibu sekalian juga ambil bagian memperhatikan orang lemah di sekitar Anda, sekitar kita, lingkungan yang dimana kita tinggal, berarti kita menjadi orang yang memberkati. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di bumi yang kita huni sementara ini. Jangankan manusia, langit bumi semua itu ada batasnya. Yang kekal hanya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Siapa mau berbahagia? Saya. Perhatikanlah orang lemah. Bagi mereka yang hidup, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memperhatikan orang-orang lemah, Tuhan berkata, engkau akan diluputkan dari kecelakaan. Setiap orang berpotensi tiap hari kalau naik motor diserempet, ya kan? Namanya saja jalanan, jalan raya. Itu orang semua jalan menggunakan sepeda motor, mobil, dan jaraknya hanya sekian puluh sentimeter saja. Kalau lagi lampu merah itu biasa kadang cuma 60 cm saja jaraknya segini. Jadi potensi untuk diserempet atau peluang untuk orang kalau tidak hati-hati, bahkan ada yang sudah hati-hati juga bisa namanya alami kecelakaan jalan raya. Tapi di sini kita imanin sesuai janji firman-Nya, ketika kita hidup bermuti, jangan pelit, suka membantulah sesamamu, orang-orang susah, orang-orang lemah di sekitar Anda. Kalau saudara bagian tubuh Kristus, gereja, ada jabatan pemimpin dalam komunitas pelayanan, arahkan, sondingkan, ajaklah komunitasmu untuk menjadi orang-orang membawa terang Kristus. Daripada menghakimi, mending kita menjadi garam bagi mereka. Tolonglah komunitas-komunitas yang
kurang mampu, seperti misalnya ada sekolah-sekolah yang betul-betul perlu bantuan, ulurkan tangan support dia. Apalagi kalau sekolah itu mungkin daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan dukungan Bapak Ibu sekalian. Atau kalau saudara melihat ada orang-orang yang susah, orang sakit, ayo komunitasmu perhatikan orang-orang itu semuanya, supaya engkau, keluargamu, komunitasmu itu ketika ada sesuatu hal yang berpotensi untuk celaka, Tuhan janji, yes, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan bilang apa? Engkau akan diluputkan pada waktu celaka. Dan luar biasa, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawa mereka yang hidupnya sering memperhatikan orang-orang lemah, sehingga mereka disebut berbahagia di bumi. Dalam 2 ayat 2 kali diulang kata berbahagia. Jadi bahagia itu sederhana ketika saudara-saudara memperhatikan orang yang lemah. Tuhan tidak akan membiarkan engkau atau mereka yang memperhatikan orang-orang lemah dipermainkan oleh musuhnya. Dan apabila Bapak Ibu sekalian di sini yang menyaksikan Bapak Ibu live streaming atau video yang ada plenang ini, apabila saudara-saudara sedang terbaring sakit atau ada sedang istirahat di ranjang pesakitanmu saat ini, firman Tuhan dengan lemah lembut, dan dalam firman ada kebenaran, dan kebenaran ini menyembuhkan engkau. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang ini kepada Anda sekalian terkasih yang sedang sakit. Ketika engkau bermurah hati, bermurah hati itu juga termasuk bermurah hati mengampunin. Ya, mengampunin itu gratis. Tapi memang perlu kerelaan hati dan kerendahan hati. Jadi kita perhatikan orang lain, jangan kita menyimpan kesalahan orang lain. Ketika saudara membenci orang lain, engkau sudah memutuskan jembatan kasih karunia itu. Dan kalau engkau nggak bisa mengampuni, di dalam firman Tuhan, Injil Matius pasal 6 ayat 14-15 berkata, Bapa di surga tidak bisa mengampuni engkau karena dendam, benci, amarah itu seolah-olah menutup pintu untuk pengampunan Tuhan bagi Anda. Jadilah pribadi yang lemah lembut, murah hati, tidak pelit, dan juga mau memberi orang pengampunan. Setiap kita pasti punya salah. Saya juga banyak salah. Kalau saya ada salah ngomong, tutur bahasa, sikap, engkau menilai saya keliru, saya Andi Simon minta maaf. Dan sekiranya ke depan pelayanan ini bisa berdampak lebih lagi dan menjangkau lebih lagi. Ya, maafkan saya kalau ada salah-salah kata, tutur bahasa, dialek ataupun cara saya menyampaikan dan saudara merasa sebuah kesombongan atau tidak senang hati, saya minta maaf. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya tahu Tuhan, saya jauh dari sempurna. Kalau hari ini Tuhan memberkati pelayanan ini bukan karena Andi Simon yang hebat, tapi karena Tuhan yang sempurna karyanya dalam pribadiku yang tidak sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan firman ini datang kepada setiap saya dan Anda juga
Kalau ada di antaramu yang sedang sakit diranjang dalam tubuh, istirahat, lemah, Tuhan bilang apa? Di dalam ayat keempat, pasal 41, akan dipulihkannya dari tempat tidurnya. Saya berdoa setiap Bapak Ibu sekalian dengar firman ini, jadilah orang yang murah hati. Ketika rame-rame, jangan pelit. Ketika rame-rame, jangan pelit. Habis ketik, ayo kita menghidupi pribadi yang murah hati. Karena kalau kita bermurah hati, kita menolong orang-orang lemah, ini luar biasa loh. Kita ini, Tuhan kasih tahu ya rahasia ini. Ketika kita murah hati, kita menolong orang-orang lemah, kita ini, kata firman Tuhan ini dia bocorkan rahasia loh. Memiutangi Tuhan. What? Benarkah? Ayo kita lihat apa yang Tuhan ajarkan, kasih tahu kepada kita. Kalau kita bermurah hati, menolong orang. Halo gereja Tuhan, hendaklah gereja-gereja Tuhan di Indonesia murah hati. Ya, jangan hanya mengumpulkan tapi lupa untuk membagi. Ya, jangan sampai kita hanya pintar tambah, pintar kali, pintar kurang, tapi kita tidak pintar berbagi. Amsal 19 ayat 17. Silakan diketik ayat emas ini. Amsal 19 ayat 17. Habis diketik, siarkan, share kepada orang-orang yang Anda tahu itu pelitnya minta ampun. Bagikan ini, kiranya dalam pesan ada damai, sehingga mereka boleh terima kebenaran ini dengan segala kerendahan hati oleh pertolongan Roh Kudus. Amsal 19 ayat 17 ada tertulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Clear ya, jelas banget kan? Barang siapa yang memperhatikan alias membantu alias peduli kepada orang susah, orang miskin, mereka itu memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bukan cuma itu Bapak Ibu terkasih, Tuhan bilang apa? Bagi engkau yang hidup sekarang ini, engkau memperhatikan orang-orang yang paling hina, orang-orang yang susah di depan mata Anda. Gak usah kita lebaylah. Aku perhatikan orang yang di Nigeria, engkau tinggal di Indonesia, sementara tetanggamu ada yang susah dan engkau tutup mata. Itu namanya lebay. Yang depan mata kau tidak lihat, kau lihat yang di ujung dunia di sana. Kata sesamamu itu berarti adalah setiap orang yang Tuhan izinkan kau berjumpa, kita berjumpa setiap hari. Itulah sebabnya Pastor Randy berkata, kalau ada di Balikpapan, di lingkungan kami melayani, ada orang-orang susah yang tidak mampu atau sulit untuk beli beras karena mungkin merasa mahal, belum kerja atau sebagainya.
silahkan datang ke tempat di mana pastor melayani. Kami memberkati Anda dengan beras gratis, bukan beras murah, beras gratis. Hari ini pun kau datang, hari ini kami sudah mempersiapkan, karena memang sudah salah satu pelayanan kami bukan hanya juga membantu menyiapkan peti mati bagi yang kurang mampu, kami juga menyiapkan, kami punya lumbung-lumbung kecil untuk beras ya, kemasan 55 kilo. Orang yang membutuhkan kami memberkati. Prinsipnya planning hadir meski sederhana, meski saya tidak pintar teologi yang tinggi-tinggi, tapi kami rindu untuk menjadi berkat. Karena bagi kami, bagi saya khususnya yang belajar melayani ini, menurut saya tidak pintar menghadirkan program, pola, rencana, ide-ide besar, ataupun juga sistem manajemen. Saya tidak pintar. Dan juga menurut saya, untuk apa kita punya program yang banyak jika tidak diberkati Tuhan? Yang saya lakukan hari ini, meskipun sederhana, mungkin kata orang pelayanan gak jelas dan sebagainya, orang meng-underestimate kami, katanya gak punya sekolah teologi, gak punya sekolah mumpuni. Saya memang hamba Tuhan, tidak sekolah tinggi, tapi saya rindu Tuhan. Meskipun sederhana, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Tuhan masih memberkati sampai hari ini, sehingga memberikan dampak kepada orang lain secara nyata. Yang membuat Yusuf berhasil bukan karena dia hebat, tapi karena disertai oleh Tuhan Yesus. Yang membuat Andi Simon hari ini berkesempatan melayani Anda sekalian terkasih, bukan karena saya hebat, bukan karena apapun tentang saya, tapi semua karena Tuhan yang memberkati. Kalau ada di antara saudara, di lingkunganmu orang-orang susah yang dipandang hina dina, orang mungkin pandang hina, tapi Anda dan saya, jangan engkau menghinakan sesama ciptaan Tuhan. Dia itu mulia di mata Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, bagi kita setiap orang yang setia pada firman-Nya, hidup dalam kasih, Tuhan akan membuat perbedaan. Mana domba, mana kambing, mana orang benar, mana orang fasik. Dan ketika orang benar tidak sengaja dia mengalami celaka, Tuhan meluputkannya. Ketika orang benar mengalami sakit karena kelalaiannya, mungkin karena kurang bersih, kurang istirahat, atau lain sebagainya, Tuhan menyembuhkan mereka di ranjangnya, dari tempat tidurnya, Tuhan membangunkannya. Saya rindu mengajak saudara melihat satu bagian firman Tuhan yang saya bacakan berikutnya. Kita akan berdoa. Terambil dari Injil Matius 25 ayat 34 sampai dengan 40. Habis baca ayat ini kita akan berdoa. Yang mau diberkati, air minum dan minyaknya bisa siapkan sejak sekarang. Ya, Matius 25 ayat 34 sampai 40. Puji syukur, puji Tuhan, setelah ketik, tolong siarkan firman-firman ini biar tersiar berita sorgawi kepada setiap orang lewat link media sosial. Amin. Matius 25 ayat 34 sampai 40 ada tertulis, dan selamat mendengarkan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Amin. Rindu banget one day saya dengar ini. Mari anakku Andi Simon, masuklah kerajaan surga.
engkau yang diberkati oleh Bapa. Yeay. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan Raja itu, dialah Sang Mesias, Yesus Kristus, menjawab mereka. Wow, ini keren sekali. Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah sabda firman Tuhan. Roh Kudus pasti menolong setiap Bapak Ibu terkasih menjadi orang percaya, anak Tuhan Yesus yang hidup dalam kasih dan bermurah hati. Kita sudah dengar firman, bagaimana dampak yang luar biasa bagi kita orang percaya yang memperhatikan orang-orang lemah. Tidak mustahil kalau hari ini engkau sedang dalam beban, berat, masalah, pergumulan, sakit penyakit. Firman ini menguatkan, doa-doa menolong kita, dan Tuhan oleh anugerahnya melawat kita semuanya. Let's pray. Puji dan syukur, terima kasih banget Tuhan Yesus Kristus atas firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Diberkatilah Engkau Tuhan dalam kemuliaan-Mu, atas kebijaksanaan-Mu, hikmat marifat yang Kau berikan kepada kami saat ini. Berdoa bagi setiap pemirsa sekalian yang terkasih, dimanapun berada mereka, ayo tengadahkan tangan Bapak Ibu terkasih dua-dua seperti ini. Tuhan, kabulkanlah doa kami, sembuhkanlah di antara mereka yang sakit, luputkan mereka dari celaka, berikan mereka damai dan sejahtera, dan kelegaan dan sukacita. Secara khusus bagi mereka dalam pergumulan-pergumulan, Bapak Ibu sekalian, mulai ucapkan, mulai doakan, mulai imanin apa yang menjadi pergumulan hari ini. Sekarang, dalam nama Yesus, setiap ucapan pergumulan, kerinduan, doa yang mereka sampaikan saat ini diberkati, lawatan kasih Tuhan menjamah. Saat mereka berucap pada Tuhan lewat doa-doa dan harapan kepada Tuhan, tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan sebagai iman. Dan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu nyata di waktu yang sempurna.
Ada kelegaan bukan? Waktu engkau mulai berucap, engkau mulai berkata-kata, engkau mulai serahkan beban, bahkan kerinduanmu kepada Tuhan melalui doa. Diberkatilah setiap pergumulan Bapak Ibu sekalian dalam nama Yesus. Lewat doa live streaming ini, engkau menjadi pribadi yang mengalami kelegaan, kesembuhan, dan jawaban atas pergumulan. Ya Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang melawat kami semuanya. Amin. Amin. Semua katakan amin. Silakan rame-rame ketik amin, 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 amin. Puji syukur, puji Tuhan. Sekarang saya akan berdoa untuk berkat air minum dan juga minyak. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang mau diberkati air minumnya dan minyaknya bisa angkat seperti ini. Kalau masih ada bertanya, kenapa sih harus diberkati air dan minyak? Saya kasih sedikit penjelasannya. Ini sama halnya seperti Bapak Ibu mau makan, engkau namanya doa berkat toh atas makanan dan minuman, begitu. Contoh misalnya Bapak Ibu ada dapat berkat rumah baru atau buka usaha toko baru. Biasanya adakan undang, syukuran, dan mohon berkat toh untuk usaha toko atau rumah barunya kan. Jadi Bapak Ibu jangan a priori dulu, jangan dulu kita curiga dengan pelayanan air berkat dan minyak berkat ini, karena sebetulnya kita juga sudah menjalankan. Cuman hari-hari ini Tuhan memberkati air healing water ini dan minyak yang diberkati menjadi media kesembuhan, karena tiap hari banyak kesaksian baik dari Balikpapan, luar kota Balikpapan, bahkan sampai luar negeri. Saya dapat kesaksian banyak sekali, bahkan dari Belanda, dari mana-mana gitu ya, sampai saya lupa, saya takut salah, tapi intinya kalau Tuhan memberkati, Tuhan punya cara. Dan hari ini lewat wadah ini, air dan minyak ini diberkati Tuhan. Angkat lebih tinggi seperti ini, puji syukur, puji Tuhan. Diberkatilah, 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 diberkatilah air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu terkasih. Diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami terima kuasa Tuhan dengan cuma-cuma, kami akan juga bagikan dengan cuma-cuma. Nyatalah kuasa Tuhan atas apa yang kami minta dan doakan. Tuhan memberkati. Amin. Wow, keren sekali kalau saudara mengalami sensasi-sensasi yang unik atau sesuatu yang tidak biasa saat kita memberkati air minum dan minyak. Silakan saudara bisa nanti kasih kesaksian di kolom komentar sesaat lagi. Yuk kita minum dan jadi berkat. Di tangan kita adalah air yang diberkati, healing water. Sembuhlah segala kelemahan atas tubuh dan jadi berkat untuk kesehatan kita semuanya. Amin. Kadang kita mendengar ada orang yang kasih nasihat, penyebab kenapa ginjal bermasalah, sampai gagal ginjal. Salah satunya adalah saya pernah dengar
karena kurangnya minum air putih. Puji Tuhan, dengan ada namanya kegerakan doa setiap pagi, healing water, air doa, air berkat ini, Anda yang ikut juga sudah diluputkan dari kurang minum, karena tiap hari pastor mengajak saudara minum air berkat. Puji Tuhan, makasih. Saya rame dilambaikan tangan juga dari Instagram. Yang terberkati di Instagram silakan di-share, dan kalau saudara cocok, puji Tuhan, kami hadir di hari berikutnya untuk menguatkan dan membantu doa kepada setiap Bapak Ibu sekalian yang ada di media sosial platform Instagram. Saya menyapa juga pemirsa terkasih yang ada di YouTube. Terima kasih yang nonton di YouTube ya, puji Tuhan banyak sekali. Ada kurang lebih hampir 9.000 orang. Yeay. Yang di Facebook, puji Tuhan, terima kasih. Saya sapa juga. Yeay. Ditonton sekarang ini secara live kurang lebih 7.000 orang. Hore. Yang di TikTok saya menyapa juga. Halo pemirsa di TikTok, terima kasih. Kemarin kita 1 hari off karena pastor mendapat penangguhan. Tapi hari ini sudah aktif kembali, bahkan bisa menyapa saudara dengan senang gembira. Halo, ada sekitar 4.000 lebih ya pemirsa yang sedang live di TikTok ini. Mana tap-tap layarnya? Mana komentarnya? Mana like-nya? Dan jangan lupa saudara yang tidak kebetulan mungkin mampir nonton di sini, tolong di-subscribe, di-follow medsos Pastor Andy Simon. Dengan demikian kau mendukung pelayanan ini, setiap hari siar Injil dan banyak orang boleh terberkati. Upahku, upahmu nanti besar di sorga. Puji Tuhan. Baik, terima kasih semuanya. Kita akan sekarang doa berkat ya. Angkatlah 2 tangan Bapak Ibu yang terkasih dan terimalah berkat dari Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus, untuk kita semua. Anda yang terkasih dimanapun berada, diberkatilah engkau sekalian, keluargamu, keturunanmu, studi lumbung-lumbungmu, pekerjaan dan pelayananmu. Semua berkat yang Tuhan berikan ini ada dalam perlindungan dan proteksi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hatiku hancur dalam kesendirian, jiwaku letih dalam kekelaman. Namun Engkau, ya Tuhan, penopangku di lembah kelam, Kau tetap setia. Tuhan, Engkau perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku dalam badai. Kau tetap hadir, hatiku berseru hanya kepadamu. Air mataku jadi roti siang malam, jeritku sampai ke langit yang tinggi. Mengapa jiwaku gelisah dan resah, namun ku berharap pada kasih-Mu. Seperti rusa merindukan air, jiwaku haus akan Engkau, sebab hanya di hadirat-Mu kedamaian sejati ku rasakan. Tuhan, Engkaulah perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku
harapanku. Kuatkan aku, bawa langkahku dalam badai, kau pengharapanku. Selamanya ku sembah, ku tinggikan namamu. Tuhan, Engkaulah perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku dalam badai, kau tetap hadir. Hatiku berseru hanya kepadamu. Air mataku jadi roti siang malam, jeritku sampai ke langit yang tinggi. Mengapa jiwaku gelisah dan resah, namun ku berharap pada kasih-Mu. Seperti rusa merindukan air, jiwaku haus akan Engkau, sebab hanya di hadirat-Mu kedamaian sejati ku rasakan. Selamanya ku sembah, ku tinggikan namamu.